Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma khatabihi ilmuk wa khatabihi qalamuk wa ahsa'u kitabuk wa qala sadatin Bakrin wa Umar wa Utsman wa ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kajian Selasa sore yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan yang berbahagia ini ya, menjelang bulan suci Ramadan insyaallah nggih. Pekan depan insyaallah sudah Ramadan ya Ustadz ya. Ya, insyaallah. Ya, nanti bisa 10 menit sebelum ini berbuka bisa dengarkan Riyadhus Shalihin bisa cepat khatam insyaallah. Kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, kepada teladan kita yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk lebih memanfaatkan waktu, marilah kita dengarkan pemaparan tentang kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh Ustadz Rauf. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini, sore hari ini kita bisa berkumpul bermuajah via Zoom meeting yang insya Allah tidak mengurangi keberkahan. Semoga tidak mengurangi keberkahan kita dalam mengkaji hadis-hadis Nabi yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah teladan terbaik kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita coba tiru aktivitas hidupnya dengan mengkaji, mengetahui bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya. Kita mencoba untuk mencontohnya dengan harapan kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Langsung saja mungkin pada kesempatan hari ini kita akan membahas hadis yang ke-8 masih dalam bab yang sama, bab ikhlas, masih sampai 12 ya, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Itu bab ikhlasnya, dan sekarang kita akan memasuki hadis yang ke-8 ya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang kata Rasulullah memiliki hati yang halus. Beliau adalah Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari ya. Abu Musa al-Ash'ari terkenalnya. Namanya adalah Abdullah bin Qais ya. Abdullah bin Qais, namun terkenal dengan Abu Musa al-Ash'ari. Kita langsung baca hadisnya saja. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari dari suku Ash'ar ya. Suku Ash'ar itu, Bani Ash'ar itu adalah di mana? Di Yaman. Di Yaman. Jadi Abdullah bin Qais ini adalah orang Yaman ya, dari suku al-Ash'ari ya. Kalau kita di Indonesia ya, banyak yang kemudian berakidah dengan akidah Asy'ariyah atau beliau Abul Hasan al-Ash'ari, maka beliau ini adalah keturunan dari Abu Musa al-Ash'ari ini. Beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, anir rajuli, tentang laki-laki, yuqatilu syaja'ah, yang berperang karena syaja'ah. Syaja'ah itu karena keberanian. Jadi seseorang yang kemudian berperang dengan niatan keberanian, dengan dalam hatinya niatnya adalah karena syaja'ah. Syaja'ah adalah keberanian. Waqatilu hamiyahtan, atau berperang karena hamiyah. Hamiyah ini adalah karena apa? Emosi, karena cemburu, karena fanatisme, kesukuan bangsa, atau karena fanatisme tanah air, maka ini masuk ke dalam hamiyatan. Wa yuqatilu riya'an, dan ya ada yang berperang karena riya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari bertanya, ayyudzalika fi sabilillah. Mana di antara ketiga itu yang di jalan Allah, itu yang berperang atau yang mati syahid di jalan Allah? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang kemudian berperang karena ingin meninggikan kalimat atau ingin agar agama Allah ini menjadi tinggi, maka dialah yang fisabilillah. Jadi di sini Abu Musa al-Asy'ari menanyakan tiga orang yang berperang. Ada yang berperang karena syaja'ah, karena keberanian, ya. Karena keberaniannya, motivasinya adalah motivasi keberanian, wani, gitu ya. Kemudian ada juga yang motivasinya adalah hamiyah itu karena emosi atau kesukuan, karena fanatisme suku, sering terjadi di suku Arab, ya. Kemudian ada yang berperang karena riya, karena ingin dipuji oleh orang lain. Mana yang termasuk fisabilillah? Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, atau di sini tuliskan muttafaq alaih. Artinya bahwa hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kita akan membahas hadis ini. Yang pertama tentang perawinya, yaitu Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Jadi Abdullah bin Qais ini adalah orang Yaman. Orang Yaman, tepatnya dari suku Al-Asy'ar, dari Al-Asy'ariyah. Dia ini adalah orang yang kemudian hanif, ya. Hanif, tidak ketika orang-orang menyembah berhala, maka Abu Musa al-Asy'ari ini merasa itu bukan sesuatu yang benar, gitu. Maka kemudian ketika dalam suatu perjalanan perdagangan dia mendengarkan di Mekah telah diutus seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari bersegera untuk menuju ke Mekah dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu ya. Di suatu hari kemudian membaca kalimat syahadat, masuk Islam, dan setelah Abu Musa al-Asy'ari masuk Islam, hari berikutnya dia mengajak pamannya Abul Qais, Abu Amir, diajaknya untuk kemudian masuk Islam, menemui Rasulullah untuk kemudian membaca 2 kalimat syahadat. Setelah keduanya masuk Islam, tinggal beberapa hari bersama Rasulullah di Mekah, kemudian mereka berdua bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gitu. Setelah diceritakan, ya, sebelumnya bagaimana orang-orang Quraisy menyiksa kaum muslimin, kemudian ada beberapa orang sahabat yang kemudian yang berhijrah ke Habasyah, gitu. Nah, maka kemudian setelah diceritakan itu, Abu Musa al-Asy'ari kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan setelah beberapa hari di sana? Apakah engkau suruh untuk
menyusul tetap berada di sisimu di Mekah gitu ya. Atau kemudian saya disuruh untuk menyusul saudara-saudara seiman yang telah mendahului ke Habasyah, atau kemudian saya kembali ke kampung halamanku di Yaman gitu ya. Di mana kita mengetahui Yaman itu tadinya adalah kesyirikan di Mekah itu datangnya dari dicontoh atau dibawa dari Yaman ya, atau patung-patung yang ada di Mekah pada awalnya dibawa dari Yaman. Nah, kemudian ternyata Rasulullah memberikan atau menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk kemudian kembali ke Yaman untuk mendakwahkan agama Islam di Yaman. Dan akhirnya selang beberapa tahun, sekitar ada 50-an ya, 50-an karena kecerdasan dan kefasihan Abu Musa al-Asy'ari ini, maka kemudian dia mendapatkan atau berhasil mendakwahi sekitar 50 orang, dari sukunya, dari suku Bani Asy'ari ini, kemudian dan keluarganya yang kemudian masuk agama Islam. Setelah itu mereka kemudian ada rasa rindu dari Abu Musa al-Asy'ari kepada Rasulullah, maka kemudian mereka ingin berlayar menuju ke Mekah itu. Namun qadarullah ternyata kapalnya ini terbawa oleh badai sehingga dia terdampar di Ethiopia atau Habasyah gitu. Dan secara kebetulan malah kemudian beliau bertemu dengan Ja'far bin Abu Thalib. Selang beberapa waktu di sana, maka kemudian mereka dan bersama Ja'far, Abu Musa dan beberapa 50 orang yang hasil dakwahnya ini bersama Ja'far bin Abu Thalib kembali ke Madinah sampai kemudian ketika perang Khaybar ya, setelah selesainya perang Khaybar, di mana banyak sekali mendapatkan ghanimah ya. Dan ini orang-orang yang di kapal ini ya, orang sukunya hasil dakwah dari Abu Musa al-Asy'ari ini diberi ghanimah itu walaupun tidak ikut perang bersama dengan Ja'far. Dan ada beberapa orang yang kemudian protes sama Rasulullah itu. Maka ini adalah orang yang kemudian sudah berhijrah 2 kali. Nah, itu adalah suku yang kemudian bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib kembali ke Madinah ini ya, berkeberhasilan dakwah Abu Musa al-Asy'ari mendakwahi 50 orang. Nah, dan memang ya kemudian tidak mudah gitu ya. Tidak mudah juga, yang tadinya dari suku penyembah berhala tapi kemudian diajak didakwahi karena kecerdasannya, karena salah satu yang menarik adalah Abu Musa al-Asy'ari ini memiliki suara yang indah gitu. Dan suku Asy'ari ini terkenal dengan memiliki suara yang indah ketika melantunkan Al-Qur'an. Maka ini di Madinah ya. Kemudian setelah itu mereka tinggal di Madinah. Tidak lama sebenarnya, tidak lama Abu Musa al-Asy'ari ini tinggal atau ngaji bersama Rasulullah ya, bertemu dengan Rasulullah setelah itu ya, kepulangan hampir sama dengan rawi yang kemarin kita ceritakan, Abu Hurairah, sekitar 4 tahunan ya. Namun karena kecerdasannya Abu Musa al-Asy'ari ini, beliau menjadi seorang faqihul umat, atau mereka menjauhi menyusul para sahabat yang lain itu ya, mendahului dalam keilmuan. Bahkan beberapa orang tabi'in itu ya, menceritakan, Masruq misalnya itu berkata bahwa ada 6 orang yang terkenal sebagai pakar fikih. Jadi ada 6 orang yang kemudian berfatwa di Madinah itu. Ada itu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abu Musa al-Asy'ari. 6 orang ini adalah pakar fikih yang kemudian berada di Madinah saat itu. Jadi fatwa tentang di masa sahabat ya, di masa sahabat itu sahabat yang berfatwa itu adalah sekitar 6 orang itu tadi, gitu ya. Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abu Musa al-Asy'ari. Itu salah satu kecerdasan
kepahamannya. Jadi dia pakar ya, di antara para sahabat, dia ini adalah pakarnya fikih dan orang-orang yang kemudian berfatwa di masa sahabat. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Asy-Sya'bi misalnya itu beliau mengatakan bahwa hakim umat Islam ini ada 4 orang, jadi Umar, Ali, Zaid bin Sabit dan Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan ketika di masa Rasulullah, masih sugeng gitu ya. Nah, ini 4 orang ini termasuk adalah orang yang berfatwa di Madinah gitu ya. Nah, ini adalah satu keutamaan tersendiri dalam usia belajar yang tidak lama gitu ya, sekitar 4 tahun, namun dia menjadi pakar di antara para sahabat itu, di antara para sahabat yang lain karena kecerdasannya gitu. Sebagaimana kita lihat tadi Abu Musa al-Asy'ari ini juga punya kelebihan yang di samping cerdas ya, beliau ini lebih menonjol kecerdasannya dalam bidang agama. Di samping itu juga dia memiliki suara yang indah. Bahkan kata Rasulullah, dia mendapatkan suara seperti suaranya Nabi Daud. Dalam riwayat ketika Nabi Daud itu membacakan kitab sucinya, burung itu ikut mendengarkan. Burung itu karena saking indahnya suara Nabi Daud itu, burung itu ikut berhenti kemudian mendengarkan bacaan Nabi Daud ini. Dan begitu juga Abu Musa al-Asy'ari gitu ya. Beliau ini memiliki suara yang sangat indah gitu ya, ketika membaca Al-Qur'an. Maka bahkan ketika Rasulullah pun berjalan melewati rumah Abu Musa al-Asy'ari dan mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran, maka Rasulullah akan berhenti. Tak kuasa mendengar indahnya. Kita kan kalau mendengar bacaan yang indah itu rasanya pengen mendengarkan, dan itu sangat indah sekali. Dan Rasulullah bahkan kemudian ketika lewat depan rumahnya Abu Musa al-Asy'ari itu kemudian mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari, maka kemudian berhenti untuk kemudian mendengarkan keindahan bacaan Al-Quran dari Abu Musa al-Asy'ari. Begitu juga istri-istri Rasulullah itu juga gemar mendengarkan lantunan Al-Quran, suara indahnya Abu Musa al-Asy'ari. Pernah suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari ini diberitahukan bahwa istri-istri Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Maka kemudian dia menyampaikan, kenapa engkau tidak berkata kepadaku, jika aku mengetahuinya maka aku akan memperindah lagi bacaan Al-Qur'anku. Nah, ini suatu hal yang kemudian luar biasa, keindahan bacaan Al-Quran. Begitu juga ketika Abu Musa al-Asy'ari ini menjabat, bahkan Umar itu mengizinkan kalau pejabat yang lain itu tidak boleh, gubernurnya Umar ini tidak boleh lebih dari 1 tahun, maka kecuali Abu Musa al-Asy'ari diizinkan, bahkan kata Umar boleh memangku selama 4 tahun gitu ya. Ini adalah karena kecerdasan dan kearifan beliau dalam kemudian memimpin masyarakat. Dan di samping itu Abu Musa al-Asy'ari ini juga selain cerdas, qori'nya Rasulullah, bacaan Al-Qur'annya indah. Beliau ini juga termasuk sebagaimana sahabat yang lain tidak mau ketinggalan dalam semangat jihadnya. Jadi semangat jihadnya juga membara luar biasa. Sebagaimana di beberapa perang bersama dengan Rasulullah, dari perang Hunain gitu ya. Dan ada beberapa perang itu Abu Musa al-Asy'ari mengikuti perang ini. Bahkan di perang di penaklukan Isfahan di Persia itu, Abu Musa al-Asy'ari
bahkan kemudian dia berperan penting gitu dalam jihad menaklukkan kota Isfahan itu, dan juga di perang Tustar ya, dia juga menjadi orang yang berjasa dalam kedua perang tadi gitu ya. Itulah sekelumit tentang Abu Musa al-Asy'ari gitu ya, di mana kemudian selama hidupnya itu Abu Musa al-Asy'ari ini sangat tekun berjihad di jalan Allah dengan kesungguhan gitu ya. Dan ketika di masa fitnah gitu ya, Abu Musa al-Asy'ari menjadi itu Gunung Sumawono itu menjadi mana? Sendiri apa barang-barang? menjadi Karangmuni itu naik tembus di ini Kaloran. menjadi juru dia, juru bicaranya siapa, Ali ya, ketika bertahkim dengan Muawiyah. Tapi kemudian tadi ya, justru malah Abu Musa al-Asy'ari itu menjadi juru bicaranya Ali. Itu tadi keistimewaan yang luar biasa dari seorang Bani Asy'ar. Kata Rasulullah, Abu Musa al-Asy'ari ini adalah kaum yang memiliki hati yang lembut gitu ya. Dan itulah Abu Musa al-Asy'ari. Kita kembali ke hadis. Beliau bertanya ini. Jadi kita mengetahui tadi tentang jihad. Jadi Abu Musa al-Asy'ari adalah termasuk tadi orang yang tidak selama akhir masa kebersamaan Rasulullah, dia tidak pernah kemudian absen ya, bahkan kemudian sampai jadi umurnya beliau sampai akhir Ali ya, 4 khalifah itu baru beliau meninggal. Jadi dalam perperang ya. Kemudian dia bertanya ya, karena ini hal yang sangat penting bagi seorang mujahid ya, seorang mujahid atau seorang yang berangkat berjihad. Dia bertanya, Su'ila Rasulullah SAW. Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ar-rajulu yuqatiluna saja'ah. Tadi yang pertama ada orang yang berperang karena keberanian. Jadi ini kita juga sering mendapati ya, orang yang pamer keberanian atau agar nanti dianggap sebagai pahlawan gitu ya. Karena keberaniannya ini, misalnya dia berperang karena keberaniannya, kemudian dia berada di depan, di garda depan peperangan tadi karena syajaahnya gitu ya, bukan karena syajaahnya. Kemudian orang yang kedua, wa yuqatilu hamiyatan, karena hamiyah dia. Hamiyah tadi saya menyampaikan, hamiyah itu karena emosional dia. Jadi karena emosional, karena cemburu, karena fanatisme suku ya. Ini adalah hamiyatan ya. Sebagaimana kita mendengar cerita yang sangat masyhur ya, di mana kemudian Ali ya. Ali ketika hampir saja membunuh ya, hampir berperang ya, sudah menang ya. Kita tahu kehebatan Ali bin Abi Thalib, menang berperang duel ya, single dengan musuhnya berperang ya. Musuhnya sudah kalah, kemudian dia sudah mengacungkan pedangnya kepada leher dari musuhnya tadi, tapi kemudian malah diludahi wajahnya. Maka kemudian justru karena hal itu dia kemudian tidak jadi membunuh ya. Karena dia tidak ingin membunuh karena tadi hamiyah, karena karena emosional ya. Bahkan ada beberapa orang yang di dalam dalam bela diri ya, maka mengendalikan emosi ini menjadi satu hal yang sangat utama gitu ya. Bahkan orang, walau banyak itu orang yang kemudian berperang karena hamiyah gitu ya, karena emosi, karena fanatisme suku, dan ini banyak terjadi ya di masa jahiliyah, di mana orang-orang Quraisy kemudian banyak berperang karena fanatisme kesukuan ini. Kemudian yang terakhir wa yuqatilu riya'an gitu. Orang yang berperang, berjuang karena riya, karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini 3 orang ini ditanyakan kepada Rasulullah ya. Karena sekali lagi para sahabat ini sensitif ya, sensitif terhadap
amal-amalnya itu, apakah amalnya ini kemudian diterima itu. Kalau kita mungkin banyak yang merasa pede dengan amalan-amalan kita. Namun para sahabat ini justru kemudian sensitif. Maka kemudian sering bertanya. Termasuk diantaranya adalah tadi gitu ya, ada orang yang berani gitu ya, berperang atau berjihad karena keberaniannya. Niatnya tidak lagi karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena keberaniannya. Atau mungkin karena hamiyatan, karena hamiyah gitu ya. Dan ini kadang kita menemui gitu ya, beberapa orang mungkin dalam satu organisasi misalnya, atau mungkin suatu kantor gitu ya, yang kemudian melakukan kebaikan atau melakukan perjuangan ini agar tadi mendapat atau fanatisme kesukuan, atau karena biar dianggap berpemberani, atau mungkin dianggap cerdas dia melakukan sesuatu. Wah, orang ini ketika melakukan sesuatu ini cerdas dia orang cerdas dia melakukan sesuatu agar dianggap menjadi cerdas maka, atau karena agar dianggap berjasa agar dianggap berjasa dalam amalnya maka bisikan-bisikan seperti ini sering muncul bukan hanya di antara kita, di antara orang-orang kita yang orang-orang di akhir zaman ini, tapi di masa Rasulullah pun di antara para sahabat ini sering muncul bisikan-bisikan ini. Jadi berjuang karena keberanian, aku wani sehingga dia berjuang, atau mungkin aku kuat sehingga aku berjuang dan sebagainya. Banyak orang yang kemudian berjuangnya itu karena hal ini, dan itu di para sahabat juga ada orang-orang yang kemudian tergoda hatinya untuk melakukan jihad karena alasan-alasan ini. Ada juga yang kemudian karena hamiyah karena ini juga sudah di masa Quraisy itu begitu banyak orang yang berperang karena hamiyah karena apa? Karena kesukuan, karena emosi Nah, ini kadang karena ini sering kemudian dimiliki oleh orang-orang Maka kata di sini ditanya kepada Rasulullah mana yang kemudian fisabilillah, maka orang yang bersihad fisabilillah adalah orang yang berjihad karena niatan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari hadis ini adalah kemudian ketika seorang berjuang, ini juga bagi kita mungkin, atau bagi orang yang kemudian berjuang di jalan dakwah untuk berada di organisasi dakwah banyak yang kemudian mungkin kita merasa merasa ketika berjuang itu motivasinya bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita fanatisme terhadap jamaah dakwah kita sehingga merasa hamiyah ke suku kita, atau mungkin karena emosi berjuangnya karena hal-hal itu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kemudian ketika berjuang ini, dan berjuang ini nanti pasti akan ada nih mencang-mencang atau bergesernya niatan dalam. Mungkin di awal kita sudah bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian di tengah jalan niatnya kemudian berubah, tidak lagi karena Allah. Karena mungkin tersakiti kemudian berubah niatnya menjadi emosi. Atau mungkin karena karena tergoda oleh sesuatu kesukuan atau fanatisme hamiyah tadi, sehingga berubah Maka kemudian bagi seorang yang kemudian berjuang di jalan dakwah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, nah ini akan datang godaan-godaan ini. Pertama tadi godaan karena aku pemberani, aku hebat, aku ini, akan datang godaan itu yang pertama. Kemudian godaan yang kedua karena hamiyah Hamiyah itu karena emosional, karena sehingga
like or dislike gitu, kadang seperti itu ya. Kemudian karena cemburu, tidak itu kok cepat sekali karirnya naik dan sebagainya, atau mungkin karena fanatisme keluarga, itu kadang dalam perjuangan bisa saja muncul hal itu, atau karena riya. Nah, ini kadang kemudian yang sangat susah itu, sangat susah bagi seorang untuk menghilangkan riya dalam hati dia. Karena kata Rasulullah, riya itu adalah kesyirikan sebagaimana semut hitam yang ada di batu hitam di tengah malam yang kelam, gitu kan, tidak sama sekali tidak kelihatan. Maka godaan-godaan melencengnya niat ini akan datang di hati orang-orang yang kemudian berjuang di jalan Allah, dan yang kemudian yang tadinya niatannya untuk meninggikan kalimat Allah, di tengah perjalanan akan ada godaan-godaan seperti ini. Maka tasdidun niat, memperbaharui niat dalam setiap amal perbuatan kita, agar amal perbuatan kita menjadi lillah, yaitu niatnya karena meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus senantiasa kita perbaharui dari awal, tengah, sampai kemudian istiqomah atau akhir husnul khotimah, itu yang kemudian tahu bang awet itu tinggal Kalau biar di sana aja langsung. sudah kok. Ya, iya cara ini loh. Suaranya hilang Ustadz. tes J. Tadi sempat terputus ya. Ya, sekali lagi itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini tentang hadis Abu Musa al-Asy'ari tadi, yang tentang meluruskan niat dalam perjuangan kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam menempuh perjalanan untuk li'ila'i kalimatillah, atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu meluruskan niat yang ada dalam hati kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Rauf yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua pada kesempatan sore kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, menjadi bekal buat kita semua, dan insya Allah pekan depan ketemu sudah dalam suasana Ramadan ya. Insya Allah. Oke, nanti akan kita umumkan lagi kajian kita. Insya Allah nanti setiap sore siap ya Ustadz ya? Ya, kita usahakan. Atau nanti diselingi dengan yang lain, G. Oke, matur nuwun. Mungkin begitu saja, G. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.